Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurinda Desli. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS Biokimia, yaitu menjelaskan 3 materi. Yang pertama lipid, yang kedua enzim, dan yang ketiga hormon. Asam amino adalah senyawa organik yang memiliki gugus fungsi karboksil dan amina, serta rantai samping yang spesifik untuk setiap jenis asam amino. Dalam biokimia, seringkali pengertiannya dipersempit. Gugus karboksil dan amina terikat pada satu atom karbon yang sama. Asam amino terbagi menjadi dua, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh, sehingga harus diperoleh dari makanan yang dikonsumsi. Dan asam amino non-esensial adalah asam amino yang dapat disintesis oleh tubuh. Makanan yang mengandung asam amino esensial dapat berupa makanan yang mengandung protein hewani maupun makanan yang mengandung protein nabati. Adapun penyakit kekurangan asam amino yaitu fenilketonuria dan tirosinosis. Fenilketonuria merupakan penyakit di mana penderita tidak dapat memetabolisme fenilalanin secara baik karena tubuh tidak mempunyai enzim yang mengoksidasi fenilalanin menjadi tirosin dan bisa terjadi kerusakan pada otak anak. Tirosinosis merupakan suatu kondisi langka akibat cacat dalam metabolisme asam amino dan ditransmisikan sebagai sifat autosom resesif. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu enzim. Enzim adalah suatu protein yang berfungsi sebagai mengkatalisis dalam suatu reaksi biokimia. Enzim bertindak sebagai katalis dalam organisme hidup. Ada dua karakteristik penting dalam enzim. Yang pertama, enzim tidak berubah jika masuk ke dalam reaksi kimia dan hanya bertindak sebagai katalisa. Yang kedua, enzim tidak mengubah keseimbangan yang konstan pada reaksi kimia. Hanya saja, enzim meningkatkan kecepatan di mana reaksi mendekati keseimbangan. Kemudian, kita harus mengetahui cara kerja dari enzim, yaitu terdapat dua teori. Yang pertama, teori lock and key, kunci dan anak kunci, yang dikemukakan oleh Emil Fisker, dan teori yang kedua, teori induced feed atau induksi pas, yang dikemukakan oleh Daniel Kaslan. Yang dimaksud dari teori lock and key yaitu cara kerja enzim mirip dengan mekanisme kunci dan anak kunci. Enzim diibaratkan sebagai kunci gembok yang memiliki sisi aktif, dan substrat diibaratkan sebagai anak kuncinya. Kemudian, yang dimaksud dari teori induced feed yaitu enzim melakukan penyesuaian bentuk untuk berikatan dengan substrat. Tujuannya untuk meningkatkan kecocokan dengan substrat dan membuat ikatan enzim substrat lebih reaktif. Kemudian, enzim memiliki aplikasi industri dan medis yang berharga. Kegunaan enzim dalam medis ini diantaranya membunuh mikroorganisme yang menyebabkan penyakit, meningkatkan penyembuh luka, dan mendiagnosa penyakit tertentu. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu hormon. Adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu. Kelenjar ini merupakan kelenjar yang tidak mempunyai saluran sehingga sekresinya akan masuk ke aliran darah dan mengikuti peredaran darah ke seluruh tubuh. Hormon akan merangsang terjadinya perubahan. Perubahan yang dikontrol oleh hormon biasanya perubahan yang memerlukan waktu panjang. Contohnya, pertumbuhan dan pemasakan seksual. Semua organisme multiseluler, termasuk tumbuhan, memproduksi hormon. Hormon berfungsi untuk memberikan sinyal ke sel target yang selanjutnya akan melakukan suatu tindakan atau aktivitas tertentu. Pada umumnya, pengaruh hormon berbeda dengan saraf. Sistem saraf dan hormon sebenarnya memiliki persamaan dan juga perbedaan. Untuk persamaannya yaitu karena sistem saraf dan hormon memiliki fungsi untuk mengatur dan melakukan koordinasi dalam kegiatan tubuh. Perbedaan hormon dan sistem saraf ada beberapa macam. Yang pertama, aksi dalam rangsangan. Sistem saraf bersifat cepat atau segera jika ada perubahan walaupun jangka pendek, sedangkan hormon bersifat lambat
karena perubahan biasanya terjadi pada jangka panjang. Yang kedua, pengaturan sistem dalam tubuh. Pada sistem saraf mengatur sistem dalam tubuh melalui serabut saraf, sedangkan pada hormon mengatur sistem dalam tubuh melalui pembuluh darah. Dan yang ketiga, sekresi dalam tubuh manusia. Pada sistem saraf, biasanya dalam jangka yang pendek, misalnya untuk denyut jantung dan kontradiksi pada bagian otot, neurotransmitter, sedangkan pada hormon, biasanya dalam jangka panjang sangat berhubungan dengan pertumbuhan hormon dan perkembangan hormon dari tubuh manusia. Setelah itu, kita harus mengetahui hormon insulin. Insulin adalah hormon alami yang diproduksi oleh pankreas. Insulin berfungsi membantu penyerapan glukosa ke dalam sel-sel tubuh untuk mengendalikan gula darah. Glukosa sendiri biasanya berasal dari makanan yang mengandung karbohidrat dan diubah tubuh menjadi sumber energi utama. Kemudian, hormon insulin memiliki cara kerja yang penting untuk diketahui. Cara kerja hormon insulin di saat terjadi peningkatan glukosa adalah dengan memberi sinyal kepada organ pankreas untuk memproduksi hormon insulin. Setelah hormon insulin dihasilkan, maka selanjutnya hormon insulin akan memberi sinyal kepada sel-sel di seluruh tubuh untuk mengambil glukosa di dalam aliran darah. Ketika glukosa sudah mulai diserap masuk ke dalam sel-sel darah, maka kadar glukosa tubuh menjadi menurun dan normal kembali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.